Halo, apa kabar Anda semua? Kita kembali ngobrol dengan Bung Rocky Gerung ya. Anda sebagian besar mungkin sudah membaca pernyataan dari Ketua MPR Bambang Susatyo yang sebenarnya oke bahasanya apapun sebagainya dan ini narasinya sama persis seperti kita ingat ketika Kongres HIPMI di Solo gitu ya bahwa ekonomi kita sedang recovery, sedang tumbuh dengan bagus pasca pandemi. Jadi itu gitu. Terus kemudian kalau kemudian diinterupsi oleh Pilpres dan pemilu kan ini bisa berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih baik duitnya untuk mensejahterakan rakyat. Itu kira-kira lah yang narasi yang dibangun. Dan kemarin juga Pak Gatot Nurmantio dalam sebuah forum di kami juga mengingatkan bisa jadi ini momennya akan digunakan nanti setelah para kepala-kepala daerah ini terpilih. Ada 272 kepala daerah yang diangkat kan gitu. Nanti melalui Musrenbang misalnya tanya bagaimana nih soal situasi di sana, nanti mereka akan lapor semua bahwa ya lebih baik ditunda Pak. Nah itu disitulah kira-kira kurnya nanti Bung Rocky. Ya itu kita hitung itu dari awal. Artinya persiapan untuk memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi tetap agenda utama dari elit politik itu, siapapun itu. Dan kalau kita mulai membayangkan konsolidasi relawan, akhirnya diteruskan itu. Yang dulu kita anggap, oh kalau begitu Pak Jokowi udah nggak perlu relawan, ternyata dia masih perlu tuh. Di GBK itu buktinya, dan uang yang beredar di situ dalam hitungan mereka yang paham uang-uang gelap di situ itu kira-kira 100 miliar tuh. Dan kalau kita masuk lagi pada isu persiapan untuk membackup kekuasaan terutama Pak Jokowi dengan penempatan 272 gubernur kepala daerah yang hanya ditunjuk, itu kalau kita kalkulasi yang sekarang udah 60% diangkat dan ditunjuk itu kan, dan itu udah melebihi pemilih separuh dari pemilih Indonesia tuh. Jadi kalau kita bikin kalkulasi gubernur kepala daerah yang dipilih ditunjuk di Jawa dan sebagian di Sumatera itu sebetulnya udah dikuasai suara pemilih. Kita konversi 60 gubernur itu, 60 jabatan itu udah kira-kira 170 juta rakyat Indonesia ada di bawah kepemimpinan dari mereka yang tidak dipilih oleh rakyat itu kan. Jadi itu petunjuk pertama tuh. Jadi kalau kita bilang ada persiapan untuk memperpanjang kekuasaan, memang ada, karena pengendalian sampai ke tingkat kepala daerah yang PLT ini kan udah berlangsung dalam 1 tahun ini. Jadi itu datanya yang sebetulnya mau disembunyikan oleh para lembaga survei. Yang kedua, kalau memang ada soal kesulitan ekonomi dan Bamsud itu dia mesti terangkan. Kalau begitu berbeda dong keterangan dari Presiden bahwa ada cadangan uang. Ibu Sri Mulyani juga bilang aman karena APBN kita tidak bermasalah dari segi pemasukan. Tetapi Bamsud sendiri mau mengatakan sayang kalau nggak dibagi, memang nggak dibagi uang itu kan. Jadi kalau sebagai ketua MPR dia nggak tahu apa yang dia ucapkan sebagai kalimat. Itu artinya di kepala Bamsud memang udah ada ide tunggal, itu perpanjang kekuasaan kan. Lain kalau Bamsud bilang kita punya anggaran berlebih dan itu akan kita bagi supaya rakyat tidak bermain money politics, karena itu pemilu tetap akan dijalankan. Kan cuma itu ketakutannya kan. Kan lain kalau misalnya uang surplus APBN 200-300 triliun itu memang dimaksudkan untuk membackup rakyat di 2024 supaya rakyat tidak tergiur oleh uang siluman yang biasa dibagi oleh oligarki. Itu nggak dilakukan. Justru uang itu dipakai untuk membeli suara rakyat supaya pro pada perpanjangan. Jadi kita bisa periksa narasi Ketua MPR ini berantakan sebetulnya. Nah dalam keadaan berantakan itu cuma satu sinyal yang kita tahu, bahwa secara konsisten Ketua MPR sedang membujuk partai-partai politik, dan saya kira bujukan itu juga berbasis amplop, supaya setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden dengan dalil penundaan pemilu. Kira-kira itu otaknya tuh. Dan ini serius ya kalau Ketua MPR, karena bagaimana ya, itu Ketua MPR yang ngomong, itu artinya ya. Ada pembicaraan empat mata dengan presiden itu. Sebenarnya ini kita mulai bisa telusuri ke belakang, nggak terlalu jauh sebenarnya itu ke Kongres HIPMI di Munas HIPMI di Solo, Bung Rocky kan pada waktu itu kan hadir Ketua MPR datang, Ketua DPR hadir dan Ketua DPD hadir, dan di sana waktu itu kita yang dikagetkan dengan pernyataan Lanyala ya yang barter, meskipun Bang Lanyala nggak mau disebut sebagai barter antara kembali ke UUD 45 dan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya. Tapi saya kira mungkin bukan itu yang dibayangkan oleh Pak Jokowi, karena
kalau kemudian kembali ke UUD 45 dan kemudian Pak Jokowi hanya jadi presiden sementara, saya kira bukan itu. Makanya kenapa waktu saya sebut ini naif gagasan itu. Karena Pak Jokowi memang diam-diam ingin memperpanjang masa jabatannya. Soal UUD 45 itu bukan poin penting buat Pak Jokowi. Ya buat Pak Jokowi, buat Bamsud misalnya atau Pak Lanyala merasa yang penting adalah Undang-Undang 45 itu dikembalikan dulu pada naskah asli. Oh iya, boleh aja itu. Tetapi paralel dengan itu Pak Jokowi menganggap saya politisi. Saya menganggap oke, boleh kalau itu untuk tukar tambah. Karena itu dari segi Pak Jokowi itu artinya harus tukar tambah. Bahwa saya diperpanjang, jangan di undang-undang dasarnya di di re amandemen lagi, tapi kemudian Pak Jokowi nggak diperpanjang kan dengan dalil kekosongan kuasa segala macam. Jadi dua perspektif itu. Pak Lanyala mau menerangkan itu dalam upaya taktis, Pak Jokowi juga membaca itu dengan cara taktis kan. Jadi itu sebetulnya bias dalam menganalisis kan. Bukan berarti bahwa Lanyala udah deal dengan Pak Jokowi, bukan berarti bahwa Bamsud udah deal dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sendiri adalah player sempurna dalam politik. Pak Jokowi bukan lagi abal-abal dalam berpolitik tuh. Dia bahkan udah masuk pada semacam ethics bahwa anything goes itu. Apapun yang diusulkan iya, tetapi di dalam desain saya, kata Pak Jokowi dalam hati dia membatin, saya harus memperoleh keuntungan maksimal dari tukar tambah ini. Kan itu intinya tuh. Dan Pak Jokowi punya peralatan untuk memaksakan tukar tambah itu. Itu yang saya kritik dari cara berpikir Bamsud maupun cara berpikir Pak Lanyala tuh. Tapi kita tahu Pak Lanyala tentu juga menyimpan strategi itu atau taktik khusus itu yang mungkin nggak bisa diungkapkan. Demikian juga Bamsud. Tetapi ini player di antara kalau disebut game theory yang biasanya cuma dua pemainnya, ini tiga pemain game theory yang sama-sama menyimpan taktik. Bamsud punya agenda, Lanyala punya agenda, Jokowi apalagi punya agenda. Nah itu yang hendaknya kita baca sebagai pretext dari narasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu intinya tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita amati sekarang dan kemudian muaranya seperti ini, perpanjangan atau kemudian di belakangan disebutkan bukan perpanjangan tapi penjadwalan ulang pemilu gitu, Bung Rocky. Walaupun ini sebenarnya bahasa ini sama sebenarnya, cuma eufemisme saja. Itu sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi tentang ciri-ciri presiden, kemudian ada tendensi mendukung siapa dan siapa itu. Saya kalau tadi kita sebut gimmick, saya kira bukan gimmick, ini deception ya dari tujuan yang paling utama dari Pak Jokowi gitu. Ini selalu kita rasanya dapat istilah tuh deception. Jadi sifat deceptif dari politik itu selalu memang itu intinya kan. Demi ujungnya yang lain di deception juga, disamarkan atau disalahartikan dulu tuh. Di seluruh gimmick itu memang direncanakan tuh. Termasuk macam-macam hal yang Pak Jokowi puter-puter, lalu orang merasa senang, jadi headline, jadi TikTok lagi. Tetapi arah perpanjangan itu yang nggak akan berubah tuh. Karena kekuasaan itu selalu menarik dirinya sendiri untuk makin lama makin besar tuh. Jadi itu dalil itu yang kita nggak boleh lupain, bahwa ambisi itu akan mengatasi etika. Itu intinya. Jadi politik of deception ini itu yang mesti kita waspadai. Ya. Saya tiba-tiba jadi membayangkan ya bagaimana perasaan Pak Prabowo, bagaimana perasaan Ganjar. Kalau Ganjar saya kira dia udah tahu lah, dia mulai sadar ketika dia juga membuat semacam kontra narasi atau dekonstruksi ketika rambut putih kemudian dia menampilkan rambut hitam gitu. Tapi apa yang saya dibayangkan oleh Pak Prabowo ketika hari ini misalnya kemudian beliau juga sudah menyadari sekali lagi, saya kira beliau pasti juga punya data-data intelijen bahwa kemarin itu pujian dukungan sampai 2 kali termasuk pernyataan giliran, sekarang gilirannya Pak Prabowo itu betul-betul sebenarnya cuma hanya basa-basi yang kita sebut bagian dari proses political deception tadi. Iya. Dari awal kita udah duga ya pasti ada bagian yang Pak Prabowo juga mengerti bahwa ini mah kayak kalau istilah enaknya itu menanam tebu di mulut gitu. Jadi mulut manis nyebutnya di prank, kalau anak sekarang nyebutnya di prank gitu ya, Bung. Ya, prank sebetulnya kan itu. Dan tentu Pak Prabowo lebih percaya pada kekuatan Gerindra ansih di dalam dirinya sendiri itu, bukan sinyal-sinyal dari Pak Jokowi. Tapi karena Prabowo ada di dalam kekuasaan, dia terpaksa tersiksa juga di situ, menganggap bahwa ya yang tentu Pak Prabowo kasih sinyal bahwa saya yang hanya bisa menjamin sebut aja kelanjutan dari proyek-proyek Jokowi, termasuk kedudukan hukum Pak Jokowi setelah lengser nanti itu.
Tapi Pak Jokowi juga mungkin menyimpan semacam kecurigaan. Iya, kalau itu diucapkan di awal itu artinya mau minta dukungan dari saya kan. Maka Jokowi kasih endorse pada Prabowo. Tapi Prabowo juga punya unit intelijen yang paham tentang bahasa-bahasa semacam itu tuh. Jadi permainan-permainan ini yang mungkin akan jadi krisis politik, karena itu Bamsud merasa bahwa oke, ini ada pemanasan politik. Ya bukan pemanasan politik, ini kedunguan dari komunikasi politik di antara elit, itu intinya tuh. Nggak ada pemanasan politik terjadi kalau betul-betul rakyat ditipu dengan deception yang diajukan oleh Pak Jokowi, itu intinya. Dan termasuk deception yang diajukan oleh elit politik, entah di partai, entah di parlemen, kan itu sebetulnya. Jadi nggak ada orang yang percaya apapun yang diucapkan oleh elit politik. Jadi politik Indonesia sekarang ada kecurigaan terhadap kebusukan elit, itu dasarnya. Ya, oke. Nah, Bung Rocky, kalau kita ngomongin soal ini ya, apakah perpanjangan masa jabatan, apakah itu penundaan pemilu atau penjadwalan ulang pemilu, kan tentu saja kita pasti bicara tentang tentang partai-partai politik. Dan Ya, kemarin itu kan jelas partai-partai politik mendukung Pak Jokowi sendiri yang menolak ya, kecuali tentu saja Golkar, PKB dan PAN gitu. Tapi dalam hal ini tentu kita mesti bicara faktor Ibu Megawati. Dalam menurut prediksi Anda, apakah dalam situasi sekarang ini Ibu Megawati akan tetap dalam posisi semula menolak soal ini, atau kemudian ada perubahan sikap? Yang kedua pertanyaan, jalan mana pintu masuk kalau Ibu Megawati menolak? Kan kalau menolak itu, kalau yang jalan pertama tadi tentu lewat amandemen. Kalau yang ditolak berarti kan kemudian itu dekret, gitu ya, Bung Rocky. Dan kita punya dua pengalaman kan dekret ya, Bung Karno itu sukses karena didukung oleh militer, Gus Dur itu batal karena tidak didukung oleh militer. Waktu itu Ria Mizat malah pasang panser di depan di Monas. Dari mana dua hal ini yang Anda amati? kalau saya lihat reaksi-reaksi dari PDIP, udah lama Ibu Mega tidak bicara apa-apa. Yang ada apa namanya nih, kader-kadernya, sekjen, ketua-ketua. Itu menunjukkan bahwa PDIP itu udah habis sebagai partai politik. Dia nggak punya arah lagi itu, karena variabelnya terlalu banyak dan dia nggak bisa atasi itu secara konseptual. Kan hal-hal begini pertama-tama didudukan, pilihan ini atau pilihan itu, dekret atau macam-macam, itu kan mesti ada semacam kesepakatan di dalam partai yang mengarahkan partai itu pada satu ide itu, dan ide itu yang mestinya dicicil dan orang mulai menangkap sebagai lead dari PDIP tentang kehidupan bangsa. Yang terjadi, PDIP bereaksi terus. Jadi terlihat bahwa PDIP nggak ada konsep. Orang yang reaksioner kan artinya dia sendiri nggak punya konsep. Jadi Ibu Mega mungkin merasa ini semuanya jebakan buat saya ya. Mau dekret kayak mau apapun. Jadi kelihatannya rapat PDIP itu nggak menghasilkan ide itu. Itu bahayanya tuh. Jadi secara sosiologis ini partai besar. Secara ideologis ini partai yang taat pada konstitusi. Orang cuma ingat itu, ini besar dan taat konstitusi. Loh kenapa nggak punya poin? Kan itu yang membingungkan kita tuh. Apa Ibu Mega udah kehilangan kecerdasan politiknya? Apa Ibu Mega udah kehilangan marwah nasionalisme, Soekarnoisme? Itu kan itu kan. Jadi kalau sekarang misalnya kita bayangkan Ibu Mega tampil ke podium mengatakan saya nggak peduli dengan semua itu, saya taat pada konstitusi. Konstitusi bilang A, B, C, D. Itu artinya rakyat akan kembali menyatukan diri untuk berada di belakang Ibu Mega. Tapi kalimat itu nggak keluar dari Ibu Mega. Yang keluar adalah kalimat nyinyir dari Hasto yang setiap kali nyinyirin orang lain itu kan. Jadi praktek-praktek politik konseptual atau konsepsional itu nggak ada di PDIP. Nah itu ya, kesimpulan saya itu aja. Kalau nggak ada konsep, ya nggak dia nggak mungkin tahu apa arah dari permainan politik hari ini. Okay. Jadi PDIP itu justru jadi kayak layangan putus, nggak tahu dia ditunggu oleh siapa yang akan atau pohon mana yang akan dia nyangkut. Mudah-mudahan layangannya nyangkut ke Golkar. Ke pohon beringin. Ke pohon beringin maksudnya. Yeah. Nah kalau soal dekret, menurut Anda berani nggak Jokowi melakukannya? Berani aja. Jadi semua kalkulasi itu pasti udah diambil dan Pak Jokowi pasti juga udah membayangkan tuh dekret. Tapi kita bayangkan begitu keluar dekret, Jokowi ditangkap seperti Presiden Peru yang keluarin dekret ditangkap. Hati-hati ya, kayak di Peru terjadi ya, mengeluarkan dekret, membuarkan parlemen dan kemudian dimakzulkan oleh parlemen dan ditangkap gitu oleh sana ya. Ya kalau kita bayangkan misalnya kan Pak Jokowi sebetulnya udah bisa di-impeach kan, karena dia udah melanggar konstitusi dengan mengangkat 270 orang itu.
Pasal 2 konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Sekarang bukti dari kedaulatan itu dihalangi oleh presiden, yaitu pemilihan langsung kepala daerah. Ini presiden menunjuk, lain kalau cuma 2 minggu, 2 bulan, itu boleh, tapi ini separuh dari tahun pemilu. Artinya pemilihan umum di daerah itu tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat, tapi berdasarkan kedaulatan presiden. Itu sudah melanggar konstitusi. Mestinya ahli-ahli hukum tata negara udah impeach saja presiden. Itu faktanya kok. Jadi poin pertamanya ayat 2 dari pasal 1 undang-undang kita udah dilanggar oleh Jokowi. Yaitu dia mengangkat pemimpin itu tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu kalau di luar negeri mau udah selesai itu. Jadi kita kasih poin juga ini pada partai-partai yang berupaya untuk masuk dalam perdebatan akal sehat bahwa Jokowi sebagai presiden sudah melanggar konstitusi dengan mengangkat 270 pejabat itu tanpa minta izin dari rakyat yang berdaulat. Ya, itu intinya. Memang tidak salah kalau seperti dikatakan oleh Bambang Bangsud bahwa situasinya mulai memanas. Tapi memanasnya karena memang dibuat sendiri oleh istana gitu, bukan situasinya yang panasnya bikin panas situasi kan istana malahan gitu. Memang istana mengumpankan kita untuk berantakan dan seolah-olah ya biasa aja diangkat, nggak bisa. Itu konstitusi bilang harus minta izin pada rakyat. Itu namanya kedaulatan rakyat. Jadi yang didorongkan ke publik oleh cucu Bung Hatta itu siapa namanya Gustika itu benar. Tapi tambahkan lagi Gustika bahwa dia melanggar kedaulatan rakyat. Nah itu kirim surat pada MPR supaya diproses itu. Nanti kita bantu bikin dalilnya tuh. Ini semata-mata soal cara bernegara yang masuk akal dan konsep-konsep akademis tentang kedaulatan rakyat itu ada di benak semua ahli hukum tata negara yang tidak pro negara. Lain kalau yang ahli HTN pro negara itu artinya dia tidak menginginkan negara ini tumbuh berdasarkan asas-asas konstitusi modern. Oke, Bung Rocky, dan kita tetap konsisten dengan konstitusi karena itu kita mengawalnya dengan 0%. Nah, dasar kedaulatan rakyat itu 0%, bukan 20% atau bukan pengangkatan 270 pejabat birokrat. Oke, thank you, Bung Rocky.